Shalom semuanya. Tidak ada nama lain yang seperti namanya, Yesus, nama di atas segala nama. Iblis tahu dan ia gentar saat nama itu disebut. Tapi apa yang sebenarnya terjadi saat kamu berseru, Tuhan Yesus, di saat krisis menerpa? Mari kita bongkar bersama. Yang pertama, saat hati kamu menyebut Tuhan Yesus, kamu sedang mengaktifkan senjata paling kuno yang masih berkuasa di zaman ini. Bayangkan dirimu sendirian di tengah badai. Angin menderu, ombak melanda, rakit hancur perlahan. Di luar sana, musuh dalam benteng masalah menunggu saat yang tepat untuk menghabisi hidupmu. Tapi di dalam gemuruh itu, kamu mengambil napas panjang dan berkata, Tuhan Yesus. Itu bukan sekedar kata, itu adalah seruan perlindungan. Itu adalah pintu gerbang menuju keselamatan. Dan juga itulah senjata kuno yang masih hidup hari ini. Nama Tuhan Yesus. Sejatinya nama Tuhan bukan hanya label, ia adalah kuasa yang hidup. Dalam perjanjian lama, kita sudah mendengar bagaimana nama Yahweh menjadi benteng bagi orang benar. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Dan Daud, pemuda kecil yang berdiri di depan raksasa, pun tidak membawa pedang atau baju besi. Ia malah membawa sesuatu yang jauh lebih tajam. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45. Bukan suara keras yang menumbangkan Goliat itu, tapi otoritas nama yang Daud serukan dengan keyakinan. Inilah prinsip abadinya. Nama Tuhan adalah tempat perlindungan. Namanya adalah senjata rohani yang bekerja bahkan di medan terburuk sekalipun. Artinya, nama Yesus bukan hanya simbol agama, ia adalah keselamatan itu sendiri. Bukan hanya artinya saja, tapi kuasanya juga. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua berarti Tuhan adalah keselamatan. Dan inilah maknanya, ia bukan hanya juru selamat, ia adalah keselamatan yang dapat diserukan. Perjanjian baru menyempurnakan pesan ini. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Ini bukan hanya tentang keselamatan jiwa, tetapi juga tentang penyelamatan di saat bahaya fisik dan roh mengancam. Dan ketika kamu menyebut nama itu dalam pergumulan, maka kamu bukan hanya berdoa, kamu sedang mengaktifkan kuasa tertinggi yang ada di bumi. Juga Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di salib. Ia telah melucuti kuasa dosa, maut, dan kerajaan kegelapan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ia telah menyeret mereka sebagai tontonan umum dan mencapai kemenangan atas mereka karena salibnya. Kolose 2 ayat 15. Itu sebabnya ketika kita menyebut namanya dalam bahaya, bukan hanya doa yang naik, tapi kemenangan yang turun. Markus 16 ayat 17 menguatkan hal ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kata demi namaku bukan frasa teknis. Ini adalah deklarasi otoritas. Seperti seorang duta besar yang bertindak atas nama negaranya. Kita punya kuasa untuk bertindak atas nama Kristus. Dan ketika kita menyebutnya dalam bahaya, kita sedang mengaktifkan wewenang surgawi. Filipi 2 ayat 9-11 memberikan gambaran yang luar biasa. Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi dan di bawah bumi.
bayangkan langit bergema, bayangkan dunia diam, dan bayangkan semua makhluk baik yang suci maupun yang jahat berlutut. Inilah kuasa dari sebuah nama, Tuhan Yesus. Ia tidak hanya disebut, ia ditaati, ia dihormati, ia mengubah arah takdir. Dan jika kamu menyebutnya saat badai melanda, tekanan menimpa, bahaya menghadang, musuh mendekat, itu bukanlah hanya seruan minta tolong. Itu adalah pengumuman bahwa Tuhan Yesus Kristus berdaulat atas situasimu. Jadi jangan ragu, serukan nama itu, karena di dalamnya semua kemenangan telah dimenangkan dan di dalamnya perlindungan itu pasti. Haleluya, amin. Tapi itu baru permulaan. Yang terjadi selanjutnya jauh lebih dahsyat. Yang kedua, saat kamu menyebut nama Tuhan Yesus, kamu diakui sebagai anak yang sedang membuka pintu untuk campur tangan Bapa. Kisah Paulus dan Silas dan Kisah Para Rasul 16 memberikan salah satu contoh paling dramatis tentang kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, keluarlah. Kisah 16 ayat 18. Mereka mengusir setan dengan namanya. Berhasil, tapi akibatnya mereka jadi dipenjara. Bahaya meningkat, kondisi memburuk. Tapi itu belum akhir cerita. Beberapa jam kemudian, dalam keadaan yang sama, mereka berdoa, mereka menyanyi, dan mereka menyebut nama Yesus lagi. Hasilnya, gempa bumi, pintu penjara terbuka, rantai terlepas, sipir penjara percaya, dan sebuah keluarga diselamatkan. Inilah kuasa nama Yesus. Ia bekerja di dalam bahaya, bukan hanya tentang terhindar darinya. Paulus dan Silas tidak hanya melihat kebebasan rohani terjadi dalam wanita yang kerasukan setan. Mereka melihat dunia fisik pun berubah oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita, Ia juga rela menggerakkan bumi demi jawabannya untuk kita. Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan, nama Tuhan dikaitkan dengan kuasa penciptaan itu sendiri. Jadi jika Ia berdaulat atas laut dan gunung, Ia pasti berdaulat atas bahaya yang kita hadapi hari ini. Dan ketika kita berseru, Tuhan Yesus, kita sedang memanggil Dia yang bisa menghentikan badai dan mengubah nasib. Karena sesungguhnya kamu adalah milik Tuhan Yesus. Kamu mungkin merasa lemah, tapi ingat, kamu adalah anak dalam kerajaannya. Dan inilah yang membuat seruanmu berbeda dari mantra orang dunia. Kamu tidak hanya meminta perlindungan, kamu sedang mengaktifkan janji perjanjian. Seperti Paulus dan Silas, kamu juga hidup dalam warisan ilahi sebagai anak-anak Allah, ahli waris keselamatan, dan warga kerajaan yang memiliki akses istimewa ke tahta kasih karunia. Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita anak, maka kita juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Itulah hak istimewa yang dimiliki orang percaya, bukan karena layak, tapi karena kita telah diadopsi dari panti asuhan dunia. Roma 10 ayat 13 menguatkan hal ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kata Yunani yang digunakan adalah sotesetai, yang tidak hanya berarti diselamatkan secara kekal, tapi juga dilepaskan dari ancaman langsung dan diberi jalan keluar dan dipelihara untuk bisa keluar dari bahaya. Itu sebabnya memanggil nama Yesus bukan ritual kosong, itu adalah seruan perjanjian. Dan seperti yang Yesus janjikan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13. Nama itu adalah kunci kerajaan dan pintu itu akan terbuka saat kamu menyebutnya
dengan iman. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, "Ia telah melepaskan kami dari bahaya maut yang begitu besar, dan Ia akan melepaskan kami lagi." 2 Korintus 1 ayat 10. Ini bukan doa harapan kosong. Ini adalah iman yang dibangun atas pembebasan masa lalu dan keyakinan bahwa Ia akan melakukannya lagi. Setiap kali kamu menyebut nama Yesus selama bahaya, kamu sedang menghidupkan warisan perjanjian. Kamu sedang membuka ruang untuk campur tangan Tuhan, baik dalam bentuk pertolongan fisik maupun pemulihan rohani. Memanggil nama Yesus bukan sihir, itu adalah seruan anak kepada Bapa surgawinya. Dan karena kamu adalah anaknya, maka saat bahaya datang, kamu tidak hanya punya tempat berlindung, kamu punya kunci kerajaan yang dapat membuka semua pintu. Karena dalam nama Yesus tidak hanya doa naik, tapi kuasa turun. Namun nama itu belum selesai bekerja. Lihat apa yang terakhir terjadi ini. Saat mengucap Tuhan Yesus, Tuhan akan mengubah hukum dan tatanan alam demi memberikan kamu jalan keluar dari bahaya. Jika kamu percaya pada Tuhanmu, maka kamu tahu api bukan musuh terbesarmu. Kematian bukan akhir ceritamu. Dalam Daniel 3, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ancaman nyata, tungku api yang panas. Tapi mereka tidak berkompromi. Allah kami sanggup melepaskan kami, tetapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah dewa kamu. Daniel 3 ayat 17-18. Mereka tidak hanya percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan, mereka percaya bahwa Ia masih layak disembah, bahkan jika jawabannya tidak sesuai harapan. Hasilnya, api tidak membakar mereka. Sebaliknya, ia menjadi panggung kuasa Tuhan, dan Raja Nebukadnezar sendiri harus berkata, "Bukankah ketiga orang itu telah kami lemparkan ke dalam api?" "Ya Tuanku, namun aku melihat 4 orang berjalan bebas di tengah api." Daniel 3 24-25. Padahal ada 3, kenapa jadi 4? Maka inilah yang terjadi ketika kamu menyebut nama Yesus dalam bahaya. Api bahaya dari masalah tidak lagi membakar, ia malah menjadi jalan menuju kemuliaan Allah. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak hanya mencipta, Ia juga bisa mengubah ciptaan itu sendiri. Saat Musa menghadapi Laut Merah, ia tidak diminta berdoa tanpa tindakan. Ia diperintahkan, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu atas laut itu, dan belahlah itu." Keluaran 14 ayat 16. Doa itu harus disertai iman, dan iman harus disertai tindakan. Demikian juga hari ini, ketika kamu menyebut nama Yesus dalam bahaya, itu bukan akhir dari segalanya. Bertindaklah, karena itu adalah awal dari pembebasan yang supernatural. Efesus 6 ayat 12 berkata, "Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara." Bahaya yang tampak fisik seringkali berakar di roh, dan untuk melawannya kita butuh senjata yang sama, nama Tuhan Yesus. Ini bukan mantra, ini adalah deklarasi otoritas tertinggi di bumi dan langit. Wahyu 12 ayat 11 mengatakannya dengan gamblang. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sehingga takut akan maut. Mereka yang menyebut nama Yesus dalam bahaya sedang melakukan lebih dari sekedar memohon tolong. Mereka sedang menyatakan kemenangan yang sudah digenapi di salib Golgota. Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa dikalahkan. Penyakit, kecemasan, penindasan, dan bahkan
kematian itu sendiri. Tapi Ibrani 2 ayat 14-15 memberikan janji. Kristus mati untuk menghancurkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis, dan membebaskan mereka yang sepanjang hidupnya terbelenggu oleh ketakutan akan kematian. Ketika kamu menyebut nama Yesus dalam bahaya, kamu tidak hanya memohon perlindungan, kamu sedang menegaskan kemenangan Kristus atas maut itu sendiri. Itu sebabnya seruan Yesus adalah senjata yang membuat setan gemetar, karena ia tahu di balik satu kata itu ada kekuatan yang tidak bisa dibendung. Sebagai pengingat penting, kita sering mengira bahwa bahaya adalah waktu untuk bertahan hidup. Padahal dalam Alkitab itu adalah waktu untuk menyatakan kemenangan. Bahaya tidak menghentikan rencana Allah. Bahaya justru memicu manifestasi kuasanya. Memanggil nama Yesus bukan strategi terakhir. Ia adalah tindakan pertama dari seorang anak yang tahu siapa bapaknya. Dan ketika kamu menyebutnya di dalam bahaya, kamu sedang mengaktifkan kuasa yang mengubah alam semesta. Kamu sedang menuntut kehendak surga turun ke bumi. Dan seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego, Paulus, dan Silas, kamu mungkin masuk dalam api, tapi kamu tidak akan keluar sendirian. Aku akan menyertai engkau dalam bahaya, kata Tuhan. Aku tidak hanya ingin menyelamatkanmu, aku ingin semua orang tahu engkau adalah milikku, dan api itu tidak lagi bisa membakarmu. Kita mungkin hidup di era teknologi dan sains, tapi kita juga hidup di era iman yang masih memiliki kuasa. Dan di tengah badai, kebakaran, atau bahaya apapun, kita punya senjata yang tidak pernah usang. Nama Tuhan Yesus. Ia bisa menghentikan angin ribut, ia bisa menghalangi racun ular, ia bisa menutup mulut singa, ia bisa mengubah api neraka menjadi tempat penyembahan. Dan bagi siapapun yang bangkit dari tidur, dari penjara, dari ancaman dunia, nama itu masih cukup untuk menyelamatkan. Maka jika kamu menghadapi bahaya hari ini, jangan ragu, jangan takut, karena kamu bukan hanya punya doa, kamu punya otoritas. Di dalam nama Yesus, segala kuasa yang melawan saya telah dikalahkan sejak 2000 tahun lalu. Dan hari ini saya tinggal menyatakannya. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.